Pengangguran di Indonesia meningkat akibat lesunya ekonomi saat pandemi COVID-19. Angka pengangguran di Kota Bandung meningkat sekitar 3%. Sejak Kamis pagi hari, ribuan pencari kerja terus memadati halaman depan pabrik Metal Pearl Indonesia yang memproduksi sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 Ekonomi akan menjelaskan mengenai fenomena peningkatan pengangguran di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari pengangguran. Jadi menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran merupakan angkatan kerja yang berusia 15 sampai 63 tahun yang sedang tidak bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang tidak mencari pekerjaan karena sudah keterima dalam suatu perusahaan tapi mereka belum mulai bekerja. Nah, orang-orang tersebut bisa disebut sebagai kategori pengangguran. Lapangan kerja yang sudah ada semakin menyempit. Resesi karena COVID-19 menyebabkan banyak karyawan yang dipecat atau dipulangkan tanpa gaji. Hal ini karena perusahaan melakukan efisiensi agar selamat. Maka dari itu, karyawan yang ada saja dikurangi. Bagaimana mungkin membuka lowongan kerja baru? COVID-19 sangat mempengaruhi supply dan demand termasuk pada tenaga kerja. Karena demand dari industri turun. Maka dari itu, demand mereka untuk new graduates juga akan berkurang atau turun. Iklim bisnis yang tidak pasti memicu perusahaan untuk lebih selektif dalam merekrut karyawan baru. Hasil studi tahun 2016 dari Institute of Labor Economics menemukan bahwa pencari kerja muda yang berupaya memasuki pasar kerja yang kaku akibat resesi, kemungkinan besar akan menganggur. Menyempitnya lapangan kerja tentunya menyebabkan persaingan antara pencari kerja yang satu dengan yang lainnya akan semakin ketat. New graduates tidak hanya bersaing dengan angkatan kerja seumuran mereka, tetapi mereka juga harus mampu bersaing dengan angkatan kerja yang sudah senior yang jauh memiliki pengalaman yang lebih banyak dari mereka yang menjadi korban PHK akibat efisiensi perusahaan. Hampir semua sektor perekonomian terdampak karena adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, masih ada sektor ekonomi yang mencatatkan kinerja pertumbuhan positif selama pandemi berlangsung. Sektor tersebut adalah sektor pertanian. Data BPS menunjukkan bahwa PDB pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan kedua 2020. Serta struktur dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada triwulan kedua 2020 mencatat sektor pertanian tumbuh positif 2,19%. Krisis ekonomi akibat pandemi membawa masyarakat, khususnya usia muda, untuk kembali memasuki dan menggeluti usaha di sektor pertanian. Justru kini muncul banyak petani-petani muda yang menyebut dirinya petani milenial. Pemerintah perlu memberikan dorongan, dukungan, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat yang sedang merintis usaha di bidang pertanian. Hal ini karena pertanian dapat memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, sehingga dapat mengurangi pengangguran, berkontribusi secara maksimal kepada perekonomian, dan membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya adalah cara mengurangi atau mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya lowongan pekerjaan, maka akan semakin banyak pula para pencari kerja yang melamar, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja merupakan tempat yang mempertemukan antara pemberi kerja atau pembuka lowongan pekerjaan dengan para pencari kerja. Hal ini tentu saja mampu meringankan para pencari kerja untuk mendapat pekerjaan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan cara melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Dengan cara ini, para pencari kerja dapat mengeksplor diri mereka sendiri untuk membuat usaha yang sesuai dengan passion mereka, meningkatkan mutu pendidikan, memberikan pelatihan sertifikasi kepada pencari kerja, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya terkait teknologi dan perekonomian. Hal ini dilakukan karena banyak orang yang menganggap bahwa pengangguran adalah masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Padahal, pengangguran itu dapat diatasi oleh para pencari kerja itu sendiri. Para pencari kerja yang lebih awam atau yang lebih memahami terkait teknologi dan perekonomian tentu saja akan lebih mudah diterima oleh perusahaan dan dapat mengurangi pengangguran.